warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, Psikologi Sosial Terapan kelas F, dengan anggota kelompok Anik Nabila, Rianti Intan Herianto, Tazkiyatun Nafs, Hijriani Hoirunisa, Dinartuh Pangestuti, dan Lutfiatul Hafizoh akan menjelaskan materi tentang perilaku prososial di masa pandemi. Prosocial behavior atau tindakan prososial adalah setiap tindakan untuk membantu atau dimaksudkan untuk membantu orang lain. Lawan dari perilaku prososial yaitu perilaku antisosial. Tindakan seperti ini dibutuhkan di masa pandemi seperti sekarang, karena tidak bisa kita pungkiri akan banyak aspek yang terkena imbas pada masa pandemi ini. Proses terjadinya perilaku prososial yaitu yang pertama, notice the incident. Ini terjadi ketika individu memberikan perhatian terhadap kejadian yang terjadi. Dalam hal ini yaitu pandemi COVID-19, termasuk memperhatikan dampak-dampak yang akan terjadi. Yang kedua, interpret as emergency. Pada tahap ini, terjadi proses persepsi pada individu terhadap memaknai sesuatu. Individu akan mulai mempersepsikan bahwa banyak dampak yang muncul dari mewabahnya virus COVID-19, yang mana adalah dampak negatif dan menjadi sesuatu hal yang darurat atau emergency. Yang ketiga, assume responsibility. Kemudian, pemaknaan tersebut akan diasumsikan sebagai sesuatu hal yang membutuhkan suatu perilaku menolong pada dirinya. Dalam hal ini termasuk proses ketika individu memikirkan pertolongan seperti apa yang dapat dia berikan pada masa pandemi seperti saat ini. Kemudian yang keempat itu try to help. Pada tahap inilah perilaku prososial dari individu akan melakukan kegiatan prososial. Seperti contohnya para artis dan YouTuber yang membagikan rezeki pada orang yang terdampak oleh virus COVID-19 ini. Faktor penentu perilaku prososial. Yang pertama ada situasi. Mencakup kehadiran orang lain, sifat lingkungan, dan tekanan waktu. Kehadiran orang lain dapat menjadi pengaruh seseorang dalam bersikap prososial. Semakin banyak orang yang berada dalam suatu situasi, semakin kabur situasi emergensi. Ini disebabkan orang merasa tidak bertanggung jawab lagi karena sudah ada orang lain yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, masih belum banyak orang yang memberikan perhatian terhadap dampak COVID-19, sehingga ini membuat berpusatnya rasa tanggung jawab, dan situasi emergensi semakin jelas menyebabkan beberapa orang tergerak melakukan sikap prososial di masa pandemi ini. Lalu, sifat lingkungan. Orang memberikan pertolongan ketika orang yang akan diberi pertolongan berada di situasi negatif, seperti pada saat COVID-19 ini, sehingga banyak menimbulkan gerakan-gerakan yang bertujuan untuk membantu lingkungan sekitarnya untuk bertahan menghadapi pandemi. Lalu tekanan waktu. Ketika seseorang tidak berada dalam tekanan waktu yang padat, maka seseorang akan cenderung menolong. Faktor penentu perilaku prososial yang kedua yakni penolong. Mencakup faktor kepribadian, suasana hati, dan personal distress. Terkait dengan perilaku prososial, kepribadian ini sulit diidentifikasi karena kepribadian memiliki cakupan yang luas. Misalnya, orang yang memiliki kebutuhan yang tinggi untuk diterima secara sosial akan cenderung menolong orang lain untuk diperlihatkan atau kalau orang lain menyaksikan. Kemudian, suasana hati. Orang yang memiliki suasana hati senang atau bahagia cenderung memberikan pertolongan kepada orang lain. Biasanya emosi positif ini menimbulkan rasa bisa berbuat untuk memberikan pertolongan. Lalu faktor penentu yang ketiga yakni motivasi prososial. Dibagi menjadi self-interest, moral integrity, dan moral hypocrisy. Ketiga motivasi itu berpengaruh terhadap keputusan menolong atau tidak, terutama dalam level tanggung jawab dan resiko keuntungan. Artinya akan mempengaruhi sejauh mana orang merasa bertanggung jawab dan perhitungan atas kerugian. Motivasi prososial self-interest ini bisa dikatakan egoisme, karena seseorang menolong orang lain hanya untuk kepentingan pribadi. Moral integrity,
Seseorang melakukan pertolongan demi kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Sedangkan moral hipokrisi, seseorang menolong orang lain supaya terlihat baik atau moralis, namun sebenarnya untuk kepentingan pribadi. Contoh tindakan perilaku prososial, ini ada seorang YouTuber yang bernama Hasan yang membantu ojek online. Salah satunya dengan mengorder pizza seharga 1 juta rupiah. Kemudian dilebihkan 1 juta saat membayar. Contoh lainnya ada Rahel Fenya yang menggalang dana melalui kitabisa.com dan terkumpul dana sebanyak 7 miliar. Yang selanjutnya dana tersebut ia salurkan kepada PMI dan telah diterima langsung oleh Yusuf Kala sebagai Ketua PMI pada 23 Maret 2020 lalu. Selain itu juga ada seorang anak laki-laki berumur 7 tahun asal Kabupaten Bandung yang bernama Muhammad Hafiz Al-Bukhari. Ia rela menyumbangkan tabungannya untuk membantu petugas menangani virus COVID-19. Lalu di daerah lain ada seorang inisiator yang menggagas aksi menjahit masker gratis bernama Ina Farida. Niat yang mereka bagikan di media sosial tersebut ternyata membuahkan hasil yang baik, karena banyak dari warga lain yang tertarik dan ikut serta dalam membantu niat baiknya itu. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.